Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya kedatangan pasien ini mesin cuci 2 tabung dari Panasonic, nomor modelnya NAW70FB3W. Ini sepertinya model yang agak udah lama ya. Dari nomor serinya kita lihat tahun 2008. Dan ini keluhannya katanya tidak bisa muter ya pengeringnya. Nanti kita coba cek dulu. Kalau dari dalemannya sih masih bagus ya, ini masih bagus. Terus ini, ininya agak miring ya, ini katanya nggak bisa muter, tapi ini digerakin pun juga sudah nggak muter ya. Mungkin remnya udah kelok atau gimana, saya nggak tahu, nanti kita cek bareng-bareng. Nah, kalau kalian dapat mesin cuci yang seperti ini, pertama kali yang harus kamu cek yaitu jalur kabelnya apakah masih nyambung semua. Dengan cara kamu harus cek melalui 2 pin ini. Nanti kita cek apakah ketika switch waktu pencuci mengalirkan arus dengan baik atau belum, dan juga dari switch pengeringnya. Untuk alatnya kita butuh avometer, kita pilih untuk pengecekan tahanan. Ini posisinya di over limit ya, di selektornya ke tahanan. Ini ada satuannya otomatis, tahanan mega ohm dengan satuan mega ohm. Cara ngeceknya, kita ambil colokan listriknya dan kita sambungkan seperti ini. Ini merahnya ketemu pin satunya dan hitamnya ketemu pin sebelahnya lagi ya, jadinya seperti ini. Ini baru dia nah di sini harusnya dia 0 ya, over limit ya. Kalau saya nyalakan, dia harusnya 0, tapi ini masalah ya, nggak 0, mungkin ada switchnya yang bermasalah. Tapi untuk yang washnya, kalau untuk washnya sendiri, pencucinya sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Jadi kalau wash hidup mati, hidup mati, seperti itu ya. Jadi ini udah jelas yang bagian spin atau pengeringnya agak bermasalah ya di sambungannya. Kita coba cek dulu ya. Ini kalau saya colokin ke listrik, dia udah nyala ya. Untuk ke bagian pencucinya dia normal, bisa berputar kanan dan kiri. Ini kita lihat ya, bisa berputar kanan dan kiri sesuai fungsinya. Tetapi untuk pengering dia nggak bisa jalan sama sekali. Ini berat karena dilihat dari ini, saya lepas dulu ya. Karena kita bisa lihat di sininya aja, emang udah nggak bisa berputar nih. Jadi kita harus buka bagian belakangnya mesin cuci ini. Oke, baik, ini nampak dari belakangnya ya teman-teman ya. Ini kita sudah dikasih tahu diagram pengkawatannya, kapasitasnya 7 kilo, membutuhkan watt cucinya itu 265. Lumayan rendah lah ya. Ini tinggal kita buka bagian penutup belakangnya ini, kita lihat dalamnya nanti ya. Ini kita buka ya. Ini penguncinya ada 4, 1 2 3 4. Kita tekan ke dalam sini.
sambil tarik. Nah, kalau udah lepas seperti ini, kita tarik ke atas doang. Lepas, dan ini dalamnya. Kita lihat dalamnya ya. Oh, ini mesin pengeringnya udah karatan seperti ini ya. Dan ini remnya juga udah dibuka, jadi nggak sesuai fungsinya lagi. Seperti ini. Ini pasti ada kebocoran nih kalau kayak gini nih kondisinya. Dari sini nih biasanya. Oh iya, ini sudah karet sealnya udah rusak ya. Jadi air waktu pengeringan itu dia keluar dari sini nih. Jadi air keluar dari sini nih, lubang ini langsung ke motor, makanya di sini karatan banget nih. Ini berarti kita harus bongkar semuanya ini. Jadi mesin cuci yang sekarang kita perbaiki itu kerusakan awalnya itu dari karet ini nih. Nih, karet fleksibel ini atau sealnya ya. Kalau ini rusak, akibatnya air yang dikeringin dari sini, yang keluar dari lubang-lubang ini, bak pengering ini akan nanti keluar airnya jatuh ke bawah dan masuk ke lubang seal ini. Jadi dia terus langsung turun ke area motor, sehingga seperti yang kita lihat tadi, itu motornya sudah berkarat semua. Itu pasti akibat kucuran air yang terus menerus dan dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan kerusakan pada motor pengeringnya. Kita harus bongkar dari sini nih. Bodinya ini, listnya ini sama bodinya harus dipisahkan. Yang harus dilakukan pertama itu ini, kita bongkar kabelnya dulu. Nah, ini kita masukin, kita lihat sambungannya masih original semua, ini belum pernah dilepas-lepas sepertinya ya. Kita kendorin aja di sini. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal kendorin aja konektornya ini. Kan dia pipih ya, sebelah sininya pipih. Kita kendorin di lawan arahnya ya. Ini semua nanti kita lepas agar bagian atas dan bawah ini bisa kelepas semua. Ini kurang yang kuning. Seperti ini. Kuning, oranye sudah, biru putih sudah, dan yang kuning ini. Nah, bagian atasnya sudah kelepas semua. Kita tali. Nah, seperti ini sudah kelepas. Nanti sambungnya gampang ya, tinggal ngikutin ini aja, ngikutin diagram pengkawatannya ini. Jadi nggak perlu nginget-nginget karena sudah disediakan. Sekarang kita cek di dinamo pengeringnya, kabelnya itu ini semua yang ada 2 warna. Ini kabel dari motor pengering. Kita cek apakah masih nyambung atau tidak ya. Oke, ini 0 ya. Jadi seperti biasanya ada 3 kabel, yang netralnya itu yang warna kuning. Yang warna kuning disambung sama warna biru, dia ternyata masih over limit, berarti ini ada yang putus. Untuk yang ini, yang kuning sama merah masih ada angkanya
masih ada tahanannya, berarti masih nyambung. Yang putus cuma bagian biru, berarti ini motornya juga nggak bisa dipakai ya. Jadi kesimpulannya mesin cuci ini harus ganti motor sama seal pengeringnya tadi itu yang robek. Pertama-tama kita lepas ini dulu, baut pengunci shaft bak pengering sudah, lalu nanti tinggal kita lepas yang skru-skrunya yang kecil-kecil. Bismillah, agak berat ya. Nah, ini bautnya seperti ini bautnya ya. Kita taruh dulu. Nah, itu sudah lepas, tinggal kita buka skru-skrunya ya. Jadi ini penampakan dari bawahnya ya, kita harus ngelepas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 baut. Jadi seperti ini ya teman-teman, kondisinya udah parah banget yang pengeringnya, dinamo pengeringnya, dan pengeremannya juga udah dilosin, ditali pakai kabel seperti ini. Jadi kalau ngeringin, karena ininya sudah dimatikan seperti itu, jadi nggak bisa berhenti ketika dibuka. Nah, ini kenapa sampai bisa berkarat ini, pasti ada kebocoran air dari pengering langsung jatuh ke pad ini, ke motor ini. Dan masalah utamanya itu sebenarnya ada di sini nih, ada di sini nih. Ini udah sealnya, harusnya nih ada karetnya ya. Nah, karetnya udah ini udah robek dan lepas ya. Ini nanti kita harus lepas ini. Oh, ini sepertinya ulir ya. Ini bukan original, ini udah pernah diganti kayaknya. Ini dilepas dulu, baru nanti kita bisa pasang. Sebelum ngelepas ini, kita harus ngelepas bagian atasnya dulu, sana itu ya. Bagian kepalanya itu harus dilepas dulu agar bodinya ini bisa dibalik dan bak pengeringnya bisa diambil.